Pertama kalinya dalam seumur hidupku aku membuat mie ayam sendiri, toppingnya sendiri, ngeracik bumbu sendiri, itu pertama kali. Semuanya itu bergantung pada niat ya. Kalau kita niat, semua bisa dilakukan, semua bisa terjadi. Ya, yuk bisa membuat mie ayam, teman. Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya, Yayo Cayo, semangat. Hari ini sebenarnya dingin, teman-teman. Aku pakai baju kayak gini, terus aku tadi ke pasar, terus aku beli mie ke warung mie Meler, teman-teman, karena dingin. Soalnya buru-buru juga, nyonya aku masak untuk salon. Hari ini masak lumayan banyak ya. Akar teratai, goreng sosis, goreng ikan, ngoseng sayur, kayak sibuk banget ya masak buat salon, teman-teman. Terus ini aku beli mie di pinggir sini, di bawah. Ini beliau itu jualan mie sapi. Nah, tapi pas nyonya aku tanya apa boleh beli mie secara terpisah, katanya boleh. Satu bungkus ini 15 NT, teman-teman. 15 NT ya kisaran 5.000, yo 8.000 rupiah lah. Ini kalau di Indonesia bisa buat beli mie ayam. Seperti itu. Ini ceritanya aku mau masak itu ya, mie ayam. Kemarin pas waktu aku masak ayam buat topping mie ayamnya, aku nggak bikin video, teman-teman. Padahal itu pertama kalinya aku bikin mie ayam di sepanjang perjalanan kehidupan aku, ini pertama kalinya ya. Ini ayam dari bibi terakhir, jadi pas waktu itu aku dapat 2 paha ayam, 6 ceker, sama 1 dada ayam. Itu ayam potong, teman-teman. Terus aku kemarin masak-masak, karena kemarin sibuk juga. Terus karena memori dari HP aku nggak nuntut, nanti daripada nggak aku masak, wes aku taruh, wes aku ibaratnya dari freezer, wes aku turunin, dia wes meleleh. Jadi aku nggak buat video ya, mohon maaf ya. Jeng 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 jeng. Ini kemarin itu saya cobain, aku makan pakai nasi, nggak pakai mie. Hari ini aku baru mau makan pakai mie. Seperti ini, dari aromanya sepertinya enak. Ini aku pakai kunyit fresh, teman-teman. Jadi insya Allah enak ya. Jadi kamu pakai bumbu apa aja, teman-teman. Ini resepnya dari TikTok, teman-teman, jujur aja. Aku pakai bumbu bawang merah, bawang putih, merica, ketumbar, kemiri. Terus habis itu kayak aromatiknya aku pakai daun salam, daun jeruk, laos, jahe, kunyit. Ya seperti itu ya. Ya seperti itu kira-kira ya. Kira-kira seperti itu. Terus bumbunya itu yang bumbu pertamanya aku cuman ulek ya, aku nggak pakai blender karena kunyit kalau ke blender nanti takutnya blendernya nyonya aku kenapa-napa. Warnanya kuning, nyonya aku nggak suka, jadi aku ulek. Jadi aku ulek kasar, terus aku keluarin karena dia susah diulek, terus aku tumis lagi, terus aku ulek lagi kayak gitu biar gampang empuk, karena wis kena matang empuk kayak gitu ya. Aku mau kasih lihat. Nah, ini aku pakai real minyak ayam ya. Ini bukan minyak goreng, real minyak ayam, teman. Ini minyaknya. Dia minyaknya wis berpisah dengan ayamnya. Ini dimasukin ke mie-nya nanti enak. Katanya yang bikin enak ini. Ini yang bikin enak. Ini minyaknya. Ini aku nggak panasin ya. Seperti ini. Dia mengandung kecap, gula merah, gula garam micin, roiko, kecap asin. Oh, tapi aku nggak kasih minyak wijen dulu. Kalau orang suka ya silahkan tambah minyak wijen ya. Enggak. Mie ayam ala deso, mie ayam abang-abang ya. Kita pakai gunting aja. Kalau abang-abang itu pakai tangan keruas-keruas. Pakai sayur sekalian. Seperti ini. Ini nanti mie ayamnya mau aku bagi sama Mbak Bru depan rumah ya. Karena dulu Mbak Bru itu pas waktu bikin mie ayam aku juga dikasih ya. Mbak Bru juga pintar masak, teman-teman. Selain cantik juga pintar masak. Mbak Bru punya YouTube ndak yuk? Mbak Bru punya apa ndak yuk? Mbak Bru punya sosial media apa ndak? Jadi Mbak Bru ndak mau main sosial media seperti itu, ndak mau ya. Setiap orang punya privasi masing-masing, teman. Nah, aku taruh sini. Terus ini mie-nya gampang. Jadi mie-nya itu 1 bungkus 15 NT. Terus kita potong. Nah, kita tinggal alupin masuk ke dalam. Bismillah ya. Seperti ini. Kilat ya.
Nah, mohon maaf berantakan ya teman. Nggak usah lama-lama, kita angkat. Nah, katanya gini teman-teman, mie-nya kasih minyak sedikit. Aku tambahkan sedikit minyak wijennya, kita taruh sini. Ini tergantung optional ya, tergantung selera. Nah, kalau mau ditambahin kecap asin lagi ya monggo, di sini aku enggak ya. Ini soalnya aku mau tambahin sos. Jadi minyak biar glowing and then harum. Aku tak makan punya aku dulu. Cekernya 2. Mbak Bro nanti ya. Ini dia mengandung daun bawang yang banyak banget ya. Yang aku rajang, aku ikutin di situ. Nah, masukkan sini. Kok nggak pakai kuah yuk? Aku nggak ada kuah wis gini, mie garing. Bawang ya, ben seperti bakul-bakul pada umumnya. Kalau punya kaldu ayam monggo ya. Air panas ya rapopo. Dan bawang merah goreng. Seperti ini penampakannya. Nggak usah pakai sambal, pakai sos aja. Boleh aduk dulu. Ini kan minyak panas. Maksud aku nanti dia bakal leleh sendiri seperti ini. Semuanya itu bergantung pada niat ya. Kalau kita niat, semua bisa dilakukan, semua bisa terjadi. Ya, yuk bisa membuat mie ayam teman. Jadi kunci orang masak itu yang penting nomor 1 niat, yakin, jangan takut sama bumbu ya. Kita kayak gitu niat, seperti niat. Ini adalah pertama kali nih aku masak mie ayam. Ini kamu ya yuk terinspirasi dari siapa? Dari Mbak Susi Datan. Aku suka. Karena pas waktu di Indonesia aku nemu mie, aku beli mie ayam juga kurang cocok sama aku. Harumnya harum ya. Ini modalnya cuman 45 NT. Beli 3 mie 45 NT. Yang lain semuanya ini gratis ya. Ayamnya dari saudara nih majikan, bumbu-bumbu aku punya. Oh, aku beli kunyit teman-teman. Aku beli kunyit fresh cuman 2 batang kayak gini 10 NT. Jadi ini ayamnya bukan ayam kampung ya, ayam potong teman. Ayam kampung alot aku nggak pilih ayam kampung loh seperti ini. Wow, amazing. Dari warna nih amazing, harumnya harum sekali noh seperti ini. Wow. Wow. Ini cabai dari Taichung. Sekali lagi ya, ini pertama kalinya dalam seumur hidupku aku membuat mie ayam sendiri, toppingnya sendiri, ngeracik bumbu sendiri, itu pertama kali. Dan kemarin aku nggak membuat video, mohon maaf. Yuk bagaimana resepnya yuk, silahkan monggo lihat nih TikTok ya teman-teman. Ini kira-kira nih TikTok, pokoknya kuncinya nomor 1 harus yakin, niat, sama jangan takut sama bumbu. Nah, bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Dia sudah pedas. Bumbunya kerasa banget ya. Dari asin, gurih, pedas, aromatik daun jeruk, serai, laos, jahe, kunyit. Ini mie pas dan cocok banget buat mie ayam. Dia nggak terlalu kenyal, dia nggak kenyalan, tapi dia kenyalnya dapat. Ada orang itu yang suka mie ayam harus pakai kaldu, misalkan kuah atau apa. Ini sebenarnya aku ada tulangnya dari 2 paha ayam, tapi aku sengaja nggak membuat kuah kaldunya. Aku suka yang kering kayak gini. Soalnya nanti kan bumbunya itu ada kayak air-air kecap bumbunya itu. Kalau ada orang suka tambahin kecap ya monggo.
Soalnya itu mengandung kecap, jadi aku nggak tambahin kecap lagi. Hmm. Hmm. Untuk permulaan, ini tuh istimewa sekali rasanya ya. Hmm. 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 Enak banget. Ceker. Hmm. Perfecto Americano. Saking lembut empuknya sampai brodol. Hmm. Sampai empuk. Enak. Menurut aku lekoh ya, bumbunya enak banget, medok. Ayamnya medok. Cekernya sampai empuk banget. Hmm. Kalau mie ayam itu pakai saus bantalan yang katanya nggak sehat itu bagus teman-teman. Yang satu plastik cuma 5.000 atau berapa itu, tapi itu nggak sehat katanya. Kalau kita pakai saus belibis kayak gini, saus belibis kan asin, manis, pedas kayak gitu ya. Pakai saus yang plastikan itu, dia murah, enak, tapi nggak sehat. Sebenarnya semua saus yang nggak bagus, tapi setidaknya ada yang agak baik. Hmm. Kalau menurut aku, yang doyan makan ini, satu porsi mie itu kurang. Dan menurut aku kurang, teman-teman. Mie-nya kurang. Tambahin nasi ya. Di aku kurang. Harusnya pakai bakso, itu nggak punya bakso teman-teman. Seadai. Mie ayam ceker. Itu suara mobil sampah ya. Sekarang jam 1 siang.
Jadi ayamnya ini kerasa banget ya. Ini tangan gue bersih ya, pakai tangannya ya. 9/10. Dari angka 10 ini nilainya 9 ya. Menurut aku enak. Masak-masakanku sendiri, aku puji-puji sendiri. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, sebenarnya aku tuh punya banyak makanan. Jadi setelah aku balik ke Indonesia cuti ini tuh alhamdulillah majikanku tuh kayak semakin baik. Ada marahnya tuh wajar, teman-teman. Ini aku diberikan tahu busuk. Namanya tahu busuk ya. Ini belinya dari sambelnya sak dunya wal akhirat kok ini. Tahu busuk. Nyonya aku nih. Ini tahu busuk dari Taipei katanya. Katanya terkenal banget, yuk. Ini harganya 85 NT. Ini pas sore-sore aku dibeliin suruh makan, tapi aku keadaan wis makan. Jadi nyonya aku pulang dari luar setengah 7-an sore, terus aku wis makan itu. Tahu bosok. Tak lebokno freezer. Makan tak makan pokoknya tak terima ngono teman-teman. Terima kasih nyonya. Terus iki enak banget yuk, nang di video yuk, namanya mocha. Katanya terkenal banget, nggak tahu tokonya opo. Ini tak makan sedikit, enak teman-teman. Mocha itu katanya bagus untuk kita punya kulit perempuan. Bisa membuat kita tambah cantik katanya. Tapi ini manis banget. Oh, dia berminyak gitu, seakan-akan rasanya. Aku jadi makannya sedikit-sedikit. Sebelum dia masuk kulkas, dia nggak sepadat ini. Pas aku masukin kulkas, dia jadi padat. Manis. Wanginya mocha. Ini coklat dari ibu salon. Jadi ibu salon pergi ke luar negeri kurang lebih 2 minggu ya, 12 harian teman-teman. Seperti ini. Aku dikasih 2 coklat susu. Oleh-oleh dari, nggak tahu ya liburan kemana, aku nggak tahu teman-teman. Katanya stop cafe. Croaky. Kayak gini. Padat, manis. Wah, dia tuh mengandung kayak nggak tahu butter atau mentega itu banyak banget. Wanginya, rasanya mocha itu kerasa banget. Menurut aku gampang enak. Tapi tak terima, pokoknya matur suwun. Dikek ono apa tak terima teman. Ini namanya opo? Karamel. Coklat karamel. I don't like. Susu. Ini buat Mbak Bro nih nanti. Ini kelihatan aku kurang suka.
tapi dari luar negeri. Kelihatannya ini gula ya teman-teman. Mau manis banget, kayak gula gitu. Kita makan gula tapi harum, gula yang karamelisasi. Mau manis banget ya Allah. Ini Mbak Bro juga nggak akan mau. Mbak Bro tuh healthy people, nggak makan makanan yang kayak gini. Dia tuh mau manis, tapi enak, tapi harum. Masuk mulut itu harum kayak harumnya gula yang karamelisasi gitu. Seperti itu. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Satu. Aku nggak tahu ya Mbak Bro punya sayuran merah gini. Jadi biar diracik sendiri ya. Karena makan siang ya wis makan. Nggak tahu makannya kapan. Nanti diracik enak. Ini bawang merah. Bawang merah goreng. Ini cukup. Aku kalau goreng dewe nggak mau ya, repot. Satu. Yang agak semok dua. Ini aromatiknya daun salam, daun jeruk, semua ada ya. Seperti ini. Kita sisihkan. Bismillah, enak. Mas kita bagi sama Mbak Bro. Guys ya, segini ya Bro ya. Itu mobil sampah belakang ya. Ini ya, ada ayam 1, sayuran 2, mie, bawang merah putih goreng. Kayak gini buat makan malam. Ini nanti aku masukin Tupperware gitu kalau aku mau makan. Ini dimakan pakai nasi ya bisa. Dimakan pakai mie juga bisa seperti itu. Yuk, kenapa dapurnya berantakan ya? Tadi kan masak untuk salon. Kayak gini tuh biar atos, biar kering kayak gitu. Ini diberesin. Ini mau aku cantolin di sana depan pintu Mbak Bro. Nah, jadi udah kayak gitu ya teman-teman. Ini aku tinggal masukin. Terus aku SMS Mbak Bro. Aku centelin depan pintu. Biasanya Mbak Bro ya gini istirahat ya. Nih, kayak gitu. Udah ya teman-teman. Ini aku taruh Tupperware. Jadi, kalau misalkan ini tapi masih garing. Kalau misalkan aku pengen makan, gampang. Tinggal makan. Kalau di kampung itu menurut aku daripada bikin mending beli teman-teman. Soalnya pas aku di Kedunggalar itu ayam potong 1 ekor itu Rp75.000 kalau nggak salah. Terus aku beli sama apa gitu sekalian itu 100.000 lebih.
Jadi ayam potong juga mahal. Tapi kata komentar teman-teman itu emang kemahalan yuk kayak gitu katanya. Aku juga nggak tahu harga teman-teman. Jadi banyak loh. Aromanya harum sekali. Seperti ini. Masuk kulkas. Wes, video ini aku tutup ya teman-teman. Saya Yayo Jaya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah laku, salah perbuatan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Di dalam kehidupan ini, seberapa berat beban kehidupan kita, seberapa apapun yang menimpa kita, kita sebagai manusia jangan menjadi manusia yang selalu meratapi nasib. Ah, aku kayak gini, ah, aku seperti itu, ah, aku seperti ini. Enggak, kita nggak boleh meratapi nasib ya teman-teman. Selalu positive thinking. Kita harus percaya kepada takdir baik, berhusnuzon, berprasangka baik atas apapun yang menimpa kita. Percayalah apapun yang diuji untuk kita menjalani ini, kita melewati ini, kita diuji ini karena kita kuat kayak gitu teman-teman. Karena kita kuat makanya Allah SWT memberikan ujian itu kepada kita kayak gitu. Semuanya itu karena kita kuat kayak gitu. Karena Allah SWT Maha tahu karena seberapa kemampuan hamba ini kayak gitu ya teman-teman. Selalu positive thinking, stay healthy, stay positive thinking, dan selalu bersyukur alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.